Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu. Mari kita masuk dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor di edisi Minggu 19 November 2023. Bacaan kita hari ini Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi yang indah ini Tuhan mengaruniakan hari baru. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami semua semalam peristirahatan kami. Hingga pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang segar, penuh kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Pagi ini kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus sehingga firman Tuhan ini boleh kami pahami dan lakukan dengan baik. Berfirmanlah, ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Amin. Tema kita hari ini, bertahan dalam iman dan pengharapan. Manda lan kapatonganan nakapa rannuanan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya penglihatan yang ditulis oleh Yohanes dalam kitab Wahyu bukan untuk menakut-nakuti pembacanya. Memang ketika membacanya akan muncul imajinasi kita yang terarah kepada bencana dan kengerian. Namun yang dimaksudkan adalah berita pengharapan bahwa penderitaan hari ini tidak akan pernah sia-sia. Jika begitu, apakah yang menjadi inti dari bacaan ini? Inti dari surat ini adalah seruan eskatologis. Eskatologis artinya berbicara tentang hal-hal yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Yang disampaikan oleh bacaan kita adalah bagaimana keadaan umat Tuhan yang dilambangkan dengan angka 144.000 yang kelak akan berdiri bersama anak domba di bukit Sion. Sesungguhnya angka tersebut tidak berbicara tentang kuantitas atau jumlah, tetapi angka merujuk pada umat Tuhan secara keseluruhan, yaitu mereka yang tetap teguh dalam mempertahankan imannya sampai akhir. Saudara-saudaraku, dengan demikian karena ada jaminan bahwa kelak umat Tuhan ini akan dipersatukan dengan Sang Anak Domba Allah, maka itu berarti ada pengharapan yang pasti bagi umat Tuhan dalam kesengsaraan mereka. Pengharapan inilah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk melanjutkan kehidupan di tengah berbagai kesulitan dan tantangan
yang berat, menghadapi dan mengalami tantangan, hambatan, bahkan tekanan yang kadang mengancam kehidupan kita. Maka dengan berpegang pada keyakinan kemenangan yang akan dicapai pada masa akan datang, akan menjadi kekuatan untuk bertahan dan melawan tantangan itu dengan tetap menjaga kekudusan kehidupan. Untuk itu, tetaplah menjaga kekudusan hidup sehingga kita tetap berada dalam hitungan angka 144.000, yakni orang yang dipersekutukan dengan Sang Anak Domba kelak. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu, atas kebenaran firman-Mu yang boleh dinyatakan dan kami dengar renungkan pagi hari ini. Biarlah itu menjadi pedoman arahan kami untuk terus bertahan dalam iman dan pengharapan kami hanya kepada Allah. Terima kasih Bapa untuk persekutuan pagi hari ini. Kami mendoakan seluruh perjalanan kehidupan jemaat kami semua. Hari ini dalam Minggu Raya, kami akan mempersiapkan diri masuk dalam rumah Tuhan dalam ibadah Minggu. Berkati kami semua, berkati anak-anak-Mu, majelis gereja yang akan mengambil bagian, semua petugas ibadah, seluruh jemaat yang akan datang beribadah dalam rumah Tuhan. Engkau memberkati kami semua. Kami pun mendoakan pemerintah kami, bangsa, negara ini, Republik Indonesia. Kami mendoakan tahun politik kiranya terus berjalan dengan aman, adil, dan dinyatakan dalam kebenaran. Dan juga kami mendoakan seluruh wakil rakyat, aparat negara, penegak hukum. Mereka juga Tuhan berkati. Umat Tuhan dimanapun berada, kasihi dan lindungi. Nyatakan kasih-Mu bagi orang-orang yang sakit, pulihkan dan sembuhkan ya Tuhan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Yang bergumul teguhkan dan kuatkan mereka. Yang bertambah umurnya sempurnakan syukur mereka. Yang mencari pekerjaan karuniakan. Yang sementara sekolah kuliah berkati dan tambahkan kecerdasan. Kami mendoakan orang tua kami, opa dan oma menikmati usia-usia indah mereka, tetap Tuhan peliharakan. Kami mendoakan umat Tuhan dimanapun berada, lindungi dan kasihi kami semua hari ini kami lewati dengan baik karena kasih-Mu. Ini doa dan syukur kami persembahkan padamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Shalom dan selamat